Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya pada kesempatan kali ini memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT dalam rangka seleksi sertifikasi dosen gelombang 4 tahun 2021 dalam bidang pengajaran. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Apoteker Anita Kumalahati, Magister Sains, dosen program studi farmasi, Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo. Latar belakang pendidikan saya lulus dari pendidikan sarjana farmasi pada tahun 2007, kemudian melanjutkan magister ilmu farmasi di bidang penemuan obat baru pada tahun 2009 dan lulus program profesi apoteker pada tahun 2010. Di program studi farmasi Universitas Ngudi Waluyo, saya masuk di dalam kelompok keahlian analisis farmasi dan kimia medisinal, di mana hal ini sejalan dengan pendidikan saya di strata 2 ilmu farmasi yang fokus kepada penemuan obat, di mana saya mempelajari tentang sintesis organik dan kimia medisinal. Pada pemaparan ini saya akan fokus kepada mata kuliah utama yang dimandatkan kepada saya, yaitu Kimia Organik 2. Saya akan membahas deskripsi mata kuliahnya, kemudian outcome pembelajaran, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, dan sistem penilaian. Adapun mata kuliah Kimia Organik 2 pada program studi farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo dengan kode mata kuliah 05 KK01 dengan status mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa dengan bobot 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum pada semester 1, sehingga mata kuliah ini belum memiliki prasyarat. Dengan menempuh mata kuliah kimia organik ini, diharapkan nantinya mahasiswa itu mempunyai konsep dan keterampilan tentang teori ikatan kimia, pengenalan stereokimia, sifat, unsur, dan reaksi senyawa-senyawa alkana, alkena, alkuna, alkil halida, eter, alkohol, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Kimia Organik 2 ini diharapkan setelah mengikuti mata kuliah Kimia Organik, mahasiswa yang pertama mampu menjelaskan pengertian dan konsep dasar kimia organik dalam farmasi. Ya, tentunya karena di dalam dunia farmasi, obat-obat ini merupakan senyawa-senyawa organik, sehingga mahasiswa harus paham dulu bagaimana dasar kimia organik untuk pengembangan nanti di dalam dunia kefarmasian. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan teori dan perkembangan atom. Ya, ini menjadi dasar juga untuk pengambilan mata kuliah kimia medisinal mahasiswa di semester 4. Nah, jadi mahasiswa harus tahu dulu tentang teori dan perkembangan atom karena ini nanti akan berpengaruh terhadap sifat kimia fisika, kemudian elektronegativitas, dan ini akan berimbas kepada ikatan obat terhadap reseptor. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan ikatan dan sifat molekul mekanisme reaksi organik. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan struktur, tata nama, sifat, dan reaksi-reaksi alkana, alkena, alkuna. Di sini mahasiswa mengerti senyawa organik dasar dulu.
Kelima, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan struktur, tata nama, sifat dari alkil halida dan reaksi SN1, SN2, E1, dan E2 dari alkil halida. Ya, substitusi nukleofilik 1, substitusi nukleofilik 2, kapan itu akan terjadi, ya, bagaimana mekanismenya, apa saja yang mempengaruhinya, gitu. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan struktur, tata nama, sifat, dan reaksi-reaksi alkohol, eter, aldehid, dan keton. Ini juga senyawa-senyawa yang penting di dalam dunia kefarmasian. Alkohol banyak digunakan untuk pelarut, kemudian aldehid dan keton ini jika direaksikan, kemudian membentuk suatu molekul senyawa yang baru, punya aktivitas juga sebagai obat. Yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan struktur, tata nama, sifat, dan reaksi-reaksi asam karboksilat dan ester. Nah, banyak senyawa-senyawa karboksilat dan ester ini juga memiliki aktivitas obat, sehingga mahasiswa harus tahu dasarnya terlebih dahulu. Sistem pembelajaran mata kuliah kimia organik 2 ini dimulai dari pengampu yang terdiri dari 2 dosen menggunakan prinsip team teaching, di mana satu rekan saya adalah dengan background kimia murni. Beliau bukan apoteker, beliau tidak menempuh pendidikan kefarmasian, tetapi dasar dari kimia organik beliau memberikan kepada mahasiswa. Kemudian saya lebih kepada aplikasi di dunia farmasinya. Jumlah pertemuan ada 14 tatap muka, daring dan luring, yang kami menggunakan prinsip blended karena masih ada di dalam masa pandemi ini, sehingga kami harus membatasi begitu. Kemudian untuk beban waktu pembelajaran. Karena mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum, maka dalam 1 minggu, dalam setiap minggunya mahasiswa akan mendapatkan 2 kali 50 menit tatap muka terjadwal, 2 kali 60 menit belajar mandiri, 2 kali 60 menit kegiatan akademik terstruktur, dan 170 menit praktikum di laboratorium. UTS akan dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Ini sudah kami struktur di dalam RPS. Untuk dapat mencapai capaian pembelajaran mata kuliah kimia organik 2 tadi semua dapat dicapai oleh mahasiswa, maka kami sudah menstrukturkan materi-materi pembelajaran yang sesuai untuk mencapai CPMK tersebut. Nah, CPMK pertama di mana mahasiswa diharapkan nanti mampu menjelaskan pengertian dan konsep dasar kimia organik dalam dunia farmasi, maka diberikan materi tentang dasar kimia organik. Yang kedua, untuk mencapai kemampuan mahasiswa mampu menjelaskan teori dan perkembangan atom, maka diberikan materi teori orbital atom, konfigurasi elektron atom, pembentukan ikatan kimia, dan hibridisasi atom sp, sp2, dan sp3. Yang ketiga, untuk mencapai kemampuan mahasiswa mampu menjelaskan ikatan dan sifat molekul, mekanisme reaksi organik, maka mahasiswa diberikan materi tentang muatan formal, polaritas, elektronegativitas, momen dipol, teori asam basa, energi resonansi, diagram reaksi, dan keadaan transisi, serta stereokimia yang meliputi sifat optis aktif, karena banyak obat-obat ini merupakan senyawa organik yang memiliki sifat optis aktif, dapat mempengaruhi aktivitas nanti terhadap tubuh, ya, aktivitas farmakologisnya, maka
mahasiswa harus paham tentang prinsip stereokimia ini. Nanti akan mempelajari rotasi spesifik, enantiomer, kemudian karbon tetrahedral, dan juga senyawa rasemat, campuran, proyeksi Fischer, penandaan konfigurasi R dan S. Untuk mewujudkan mahasiswa yang mampu menjelaskan struktur, tata nama, sifat dan reaksi alkana, alkena, alkuna, maka mahasiswa diberikan materi tentang tata nama, sifat, struktur, dan reaksi-reaksi dari alkana, alkena, dan alkuna. Untuk mewujudkan mahasiswa yang mampu menjelaskan struktur, tata nama, sifat dari senyawa alkil halida, serta reaksi substitusi nukleofilik 1, substitusi nukleofilik 2, reaksi eliminasi 1, dan reaksi eliminasi 2 di dalam senyawa alkil halida, maka mahasiswa akan dimulai dengan diberikan materi definisi, struktur, dan sifat alkil halida, kemudian bagaimana mekanisme terjadinya SN1 atau SN2 pada alkil halida, demikian juga untuk reaksi eliminasi 1 dan eliminasi 2 pada alkil halida. Yang berikutnya untuk mewujudkan mahasiswa yang mampu menjelaskan struktur, tata nama, dan reaksi-reaksi senyawa alkohol, eter, aldehid, dan keton. Ini mahasiswa diberikan materi tentang tata nama, sifat, struktur, dan reaksi-reaksi senyawa alkohol, eter, aldehid, dan keton. Ini merupakan senyawa organik dasar yang banyak sekali berperan di dunia kefarmasian. Ya, dimulai dari digunakan sebagai pelarut, kemudian digunakan sebagai bahan baku dasar dari sintesis obat. Nah, kemudian mahasiswa di dalam praktikum melakukan praktikum pembuatan senyawa organik melalui reaksi kondensasi aldol. Nah, yang berikutnya, supaya kita dapat mewujudkan mahasiswa yang mampu menjelaskan struktur, tata nama, sifat, dan reaksi-reaksi asam karboksilat dan ester, maka mahasiswa diberikan materi terkait tata nama, sifat, struktur, dan reaksi-reaksi senyawa asam karboksilat dan ester, yang mana juga banyak berperan di dalam dunia kefarmasian. Kemudian di dalam praktikumnya mahasiswa akan mempraktikkan prinsip reaksi esterifikasi dan saponifikasi. Di sini slogan MBKM sudah mulai dimunculkan bagi mahasiswa semester 1 pada mata kuliah kimia organik, khususnya pada saat materi saponifikasi, di mana mahasiswa diberikan kebebasan untuk bereksperimen, untuk mengembangkan kemampuan dan inovasi, menghasilkan suatu produk sabun yang tentunya tidak monoton begitu ya. Mahasiswa memiliki ruang gerak untuk mereka dapat mengembangkan diri, merdeka untuk belajar. Yang terakhir, saya akan menyampaikan sistem penilaian di dalam mata kuliah ini, di mana indikatornya ada diskusi atau tanya jawab dan kuis sebesar 20%, untuk tugas dan proyek sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 25%, ujian akhir semester sebesar 25%, dan kedisiplinan atau presensi sebesar 10%. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan sebagai overview dari rancangan pembelajaran kuliah kimia organik 2 di program studi farmasi Universitas Ngudi Waluyo. Berikutnya kita akan bersambung ke dalam kelas kimia organik dengan pembahasan materi alkil halida. Ini kita akan mempelajari alkil halida. Oke, kalau dari judulnya dulu nih, kira-kira teman-teman ada gambaran apa dari dua kata ini? Karena kan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang alkana ya. Alkana itu nanti dia bisa menjadi gugus alkil.
Nah, sekarang kalau kita punya gugus alkil yang bergandengan dengan halida, ini kira-kira konsep apa yang ada di teman-teman? Kira-kira gambarannya apa sih senyawa ini tuh? Begitu. Yuk, silahkan. Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya dulu? Ayo. Kalau alkil itu kemarin dari alkana, berarti dia adalah rantai tunggal. Rantai tunggal. Rantai tunggal apa? Karbon, Bu, hidrokarbon. Betul sekali, rantai hidrokarbon ya. Kemudian halida. Halida ini dari kata halogen. Halogen itu golongan berapa? Yo, ada 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. 7A, Bu. 7A, betul. Apa saja yang masuk di golongan halogen itu unsurnya? Ayo, golongan 7A tadi sudah betul. Apa unsur yang ada di situ? FCl, Br. Br dan ada satu lagi? AT. Bukan. F, betul. Cl, betul. Br, terakhir? Ibu. I, betul. Ya. Oke, teman-teman sudah menguasai. Nah, jadi gambarannya ini nanti kita akan melihat suatu senyawa di mana ada unsur halogen yang tergandeng pada suatu gugus alkil. Oke, kita lanjut. Oke, dari definisinya dulu. Jadi tadi kalau dari judulnya teman-teman sudah ada gambaran ya. Jadi bahwa alkil halida itu adalah senyawa yang diturunkan dari alkana dengan mengganti satu atom atau lebih dengan unsur halogen ya, 7A tadi. Nah, atau alkil halida ini dapat dikatakan sebagai senyawa-senyawa yang mengandung halogen, ya, unsur halogen yang terikat pada atom karbon jenuh, ya, atom karbon yang terhibridisasi sp3. Nah, masalah hibridisasi orbital ini sudah teman-teman pelajari di sekitar pertemuan ketiga atau keempat, begitu ya, bersama Ibu Risa. Oke, nah jadi secara gambaran umum struktur dari alkil halida adalah seperti yang di kiri ini. Oke, saya pasang pen highlight dulu ya. Oke, ya, ini alkil halida. Di mana di sini ada gugus alkil R ya, dan C yang jenuh ya, semuanya ikatannya tunggal, tidak ada ikatan rangkat di gugus alkilnya. Dan mengikat satu atau lebih unsur halogen yang di sini disimbolkan dengan huruf X, ya. Jadi alkil halida itu ada jenuh. Jadi dari strukturnya tadi teman-teman sudah paham. Sekarang kita masuk di tata nama. Jadi bagaimana sih menamakan suatu senyawa alkil halida? Jadi senyawa alkil halida ini diambil dari perpanjangan langsung dari aturan tata nama alkana. Jadi teman-teman kemarin sudah belajar alkana ya. Ada apa aja nih? Mulai apa aja nih? Kalau CH4 disebut Butana. metana. Metana. Ya, metana. Terus C2H6 disebut Etana. etana. Betul. Yang C-nya 3 Propana. propana. C-nya 4 Butana. Oke, C-nya 5 Pentana. pentana. Ya. Nah, itu terus ya. Nanti teman-teman
teman-teman jangan sampai lupa, karena alkana ini nanti juga ketika dia berubah menjadi alkena, dia masih dipakai, cuman belakangnya diganti ena. Ketika dia senyawanya alkuna, ya ikatannya rangkap 3, nama alkananya akan tetap dipakai, belakangnya diganti una. Begitu juga dengan saat ini kita membahas alkil halida, itu juga tata namanya di situ tetap utamanya adalah alkananya, gitu ya. Nah, nanti gugus halogennya itu dianggap sebagai substituen pada rantai induknya. Jadi rantai induknya itu adalah si alkananya tadi. Jadi langkah pertama kita cari dan beri nama rantai induk dulu, rantai utama. Dicari yang paling panjang. Jadi rantai induk adalah rantai karbon terpanjang yang mengandung halogen tadi ya sebagai substituennya. Kedua, beri nama rantai induk sesuai tata nama alkananya. Untuk penomerannya, nomor 1 dimulai dari ujung yang terdekat dengan substituen pertama. Oke, kita langsung masuk ke contohnya ya. Saya pasang pen lagi dulu. Oke, di sini ya teman-teman. Ini ada senyawa, terus misalnya ini ya, ini belum Bu Anita kasih angka, kita harus mencari yang paling panjang dulu. Ya, misalnya ini kita mau mulai dari sini pun sebetulnya boleh ya, 1 2 3 4 5 6 7 sama. Ya, tapi ini kita ambil yang lurus 1 2 3 4 5 6 7. Nah, penomeran nomor 1-nya dimulai dari ujung yang paling dekat dengan substituen pertama. Jadi, kenapa ini diberi nomor 1? Karena substituen pertama ini di sini yang paling dekat, dia bisa dapat nomor 2. Coba, kalau misalnya nomor 1-nya kita taruh di sini, teman-teman, di sini berarti nomor 2, di sini berarti nomor 3. Nah, nomor 3 baru ketemu substituen. Nah, sehingga salah ya. Yang betul memberikan nomor urutnya 1 itu yang paling dekat dulu dengan substituen. Maka di sini 1 2 3 4 5 6 7. Gitu. Ya. Kemudian teman-teman sudah paham juga ya ketika di alkana itu ketika menuliskan itu harus urut abjad. Maka meskipun bromo ini berada di C nomor 5, tetapi karena B dia abjad awal ya dibandingkan dengan D, dibandingkan dengan metil ini maka dia ada di depan. Oke, 5 bromo, 24 dimetil heptana. Kenapa heptana? Karena 7. betul, C-nya ada 7. Iya, tadi adalah alkananya ini ya, rantai induknya. Ada 7. Oke. Nah, kemudian yang di kanan ini sama ya, dia ada 7. Kemudian posisi gugus substituen yang paling awal itu ada di posisi C kedua, ini sebagai brom. Maka senyawanya jadi 2 bromo 45. Ini ya, gugusnya ada di C nomor 4 dan di C nomor 5. Dimetil heptana. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Lanjut? Lanjut, belum ada Ibu. Belum ada ya? Oh ya teman-teman. Nah, alkil halida tadi kita sudah tahu bahwa C-nya akan membentuk pola kutub positif dan I-nya negatif. Gus pendorong di sini yang mendekati si C ini nanti akan terbentuk intermediate product. Ini kemudian lepas ya, jadi di sini. Nah, ini OH-nya masuk dan I-nya lepas. Serangan leaving group dari arah yang berlawanan. Jadi selalu serangan pendorongnya ini berlawanan arah dengan halogennya.
Gitu ya. Itu di SN2. Kemudian SN2 ini dipengaruhi oleh efek sterik. Nah, ini nih ya, di sini jadi lebih jelas nih gambarannya. Tadi Bu Anita bilang primer, sekunder, tersier. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ketika dia hanya alkil yang terikat brom, itu kecepatan relatifnya besar. Dia mudah untuk bereaksi. Nah, efek sterik itu atau efek halangan ya, halangan steriknya meningkat. Kenapa meningkat? Karena di sini yang mau diserang kan C yang biru ini ya, Dek ya. Ini kan C yang berikatan dengan halogen ini ya, yang digambarkan dengan tulisan biru ini. Itu dia tidak terhalang oleh apapun. Ya. Meskipun dia mengikat H ya. Kalau H itu kan tidak terlalu sterik, sehingga kecepatan relatifnya tinggi. Nah, tapi ketika si C yang berwarna biru ini bergandengan juga dengan gugus metil, ya, dia otomatis jadi agak terhalang. Karena tadi apa? Untuk serangan itu pasti harus berlawanan arah dengan halogennya tadi. Nah, ini di sini kecepatan relatifnya turun jadi 1. Nah, ketika si C yang biru ini digandeng dengan 2 gugus metil pada posisi yang sekunder ini ya, halangan steriknya lebih turun lagi, teman-teman. Gitu. Nah, terus di sini yang tersier ya, C-nya itu diikat metil. Nah, itu malah sudah tidak reaktif sama sekali. Jadi menjadi 0. Halangan steriknya meningkat. Nah, reaktivitas terhadap SN2 itu kalau dia tidak tersubstitusi atau tersubstitusi 1, ini akan melalui SN2. Tapi begitu sudah tersubstitusi 2, itu akan sulit untuk melalui mekanisme SN2. Dan yang tersubstitusi 3, ini sudah tidak akan bisa melalui mekanisme SN2. Nah, ini nanti yang nyambung lah, dia akan ke SN1. Nah, ini gambarannya seperti ini ya, teman-teman. Ini kalau C-nya itu tidak ada halangan CH3 yang lain, itu mudah untuk ditembus. Ya, bayangkan ini kan targetnya yang ini nih. Nih targetnya yang Bu Anita Lingkari ini kan. Nah, kalau ini mau ditembus, sedangkan di sini ada C, CH-nya juga saling melintang-lintang begini, maka I-nya tidak akan dapat menembus. Maka tidak dapat melalui reaksi SN2. Gitu ya. Oke. Nah, masuk ke kesimpulan apa bedanya tadi, teman-teman, ini seperti mengulang saja ya yang tadi Bu Anita meresum bahwa kalau alkil halidanya itu dia tidak tersubstitusi, maka sebagian besar dia akan melalui reaksi SN2. Kalau tersubstitusi 1 juga masih bisa SN2 karena tidak terlalu besar halangan steriknya. Kalau tersubstitusi 2 ya, jadi C yang berikatan dengan halogennya itu terikat juga dengan 2 alkil lain, itu masih bisa dia melalui SN2 atau SN1. Tetapi kalau sudah tersubstitusi 3, sehingga efek steriknya di situ sudah terlalu menghalangi, dia tidak bisa SN2, hanya bisa melalui SN1. Ya. Kemudian SN2 itu akan lebih didukung oleh pelarut polar aprotik. Sedangkan SN1 itu polar protik. Oke. Nah, sebelum masuk reaksi eliminasi, mungkin ada yang mau teman-teman tanyakan dulu pada tahapan reaksi SN1, SN2. Belum ada, Ibu. Belum ada. Oke, kalau belum ada, sekarang coba Bu Anita yang tanya ya. Oke, Bu Anita, stop share dulu. Nah, coba ya, ini jadi flashback ya. Bu Anita kayak meresum, tapi yang menjawab teman-teman semua. Oke. Nah,
Tadi kalau suatu alkil halida, nanti ini ya satu-satu aja ya, mungkin bisa pakai raise hand, atau langsung aja nyalakan mikrofonnya. Oke, suatu alkil halida dia akan melalui reaksi SN1 jika apa? Coba dijelaskan. Baru saja loh itu saya hentikan slides-nya. Luluh? Jika C-nya itu primer, Bu. Pakai SN1 jika C-nya primer. Iya. Oke, ya dari Luluh seperti itu. Kalau yang lain, yuk kita cari pendapat yang lain dulu. Siapa? Ayo. Tersier, Bu. Menurut Mbak Wahyu Wulandari yang tersier yang pakai SN1. Oke, yang lain. Yuk, ini seimbang nih satu-satu. Yang lain? Halogen 1, Bu, atau yang primer? Yang primer. Oke, berarti primer 2, tersier 1. Ada yang lain? Berlian? Primer, Ibu. Primer. Tersier, Bu. Primer 3. Tersier 2. 3:2. Yang lain mana suaranya ini? Sama juga, Bu. Sama apa? Alkil halida primer, Bu. Yang primer Ya, Bu. 4. SN1. Ferdi? Enggak? Elizabeth? Enggak? Oke. Berarti menang yang primer ya. Berarti penjelasan Bu Anita tadi belum diterima dengan baik ya. Ya, jadi kalau yang SN1 itu bisa terjadi dari alkil halida yang tersier. Kenapa? Karena di situ terjadi halangan sterik yang besar. Ya, teman-teman tadi sudah digambarkan. SN2 bisa terjadi jika di situ gugus pendorongnya bisa melawan arah dari halogennya, harus berlawanan arah. Nah, ketika di sini itu halangan steriknya besar, dia tidak bisa menyerang. Nah, maka harus melalui SN1, di mana SN1 itu halogennya harus lepas dulu, kemudian baru gugus pendorongnya bisa menempel. Itu. Oke, terus lagi Bu Anita lakukan feedback lagi ya, sudah diterima dengan baik atau belum. Tadi ada perbedaan antara hasil dari reaksi SN1 dan reaksi SN2 dalam hal stereokimianya. Kalau yang SN2 hasilnya seperti apa? Kalau SN2 stereospesifik atau stereo random? Ayo kita voting lagi. Stereospesifik. Elizabeth stereospesifik. Ya. Stereospesifik, Bu. Stereospesifik, Bu. Oke. Kalau yang ini kalian sepakat satu kata semua stereospesifik. Ya, betul. Kalau SN2 itu hasilnya pasti stereospesifik. Dia hanya akan menghasilkan satu produk yang spesifik ya. Sedangkan kalau SN1 itu hasilnya stereo random, di mana di situ nanti akan terjadi campuran raseman. Begitu. Oke. Ya. Mungkin ada yang gantian ditanyakan ke Bu Anita. Ya. Belum ada?